Saudara-saudari sedharma yang berbahagia di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Debbie Sugitio, anggota Lembaga Komunikasi, Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang bersama Bapak Sugeng, Wakil Ketua 1 Pengurus Daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Pak Sugeng, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang Ibu Debbie. Iya, Bapak apa kabar? Baik, semoga Ibu pun demikian juga adanya beserta keluarga ya. Iya, terima kasih Pak. Nah, Pak Sugeng, baru-baru ini kita mendengar informasi katanya Pak Sugeng melakukan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, yaitu berjalan kaki dari kota Bandung menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Nah, boleh diceritakan Pak, itu kapan itu Pak kejadiannya Pak? Oh, baik Bu Debbie. Pelaksanaannya sih tanggal 24 Agustus 2022 sampai tanggal 2 malam bulan September 2022. Jadi tepatnya saya berjalan kaki 9 hari 1 malam. Karena yang terakhir itu 1 hari 1 malam kita nggak istirahat, kita langsungkan saja dari Wonosobo sampai Candi Borobudur. Oke. Ya, kalau mengenai persiapannya sih ini sudah lama sekali Bu. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak persiapannya seperti apa Pak? Ya, persiapannya pertama kali menanamkan kepikiran ini mental ya, bahwa saya harus berjalan dari Bandung sampai dengan kaki Candi Borobudur. Nah itu kami selalu yakinkan setiap saat, Nah kemudian setelah itu saya mempersiapkan fisik, jadi hampir setiap hari harus jalan kaki, lari, jalan kaki, lari, jalan kaki, lari. Larinya sendiri untuk menambah kekuatan fisik, lari, jalannya juga demikian. Tapi ternyata otot kaki untuk jalan sama lari berbeda, gerakannya otot itu berbeda. Sehingga pada akhir mendekati pelaksanaannya saya banyak berjalan kaki, latihan berjalan kaki ya. Nah, jalan kaki tentunya memakai waktu. Jadi 1 jam itu saya mampu berapa di jalan tanjakan, di jalan menurun, di jalan yang rata, itu selalu saya waktu. Nah itu mempersiapkannya itu sudah sangat lama. Jadi 2016 ya, 2016 sampai pelaksanaannya kemarin. Jadi udah dari 6 tahun yang lalu ya Pak ya? 6 tahun yang lalu sudah mempersiapkan itu. Ya. Tekad ya Pak? Ya, tekad. Oke. Nah Pak, waktu perjalanannya sendiri Pak selama kurang lebih tadi 9 hari dan 1 malam tadi, itu berapa kilometer tuh Pak yang ditempuh Pak? Ya, sebelum pelaksanaan ini beberapa kali saya melihat di Google ya. Dengan teknologi Google itu kita bisa melihat jalan yang harus dilewati mana. Ada beberapa alternatif, jalur utara yang lewat Cirebon, jalur tengah lewat Jatiwangi, Majalengka, kemudian tembus juga ke Ciledug lah ya, Kuningan daerah situ, nanti tembus di Purwokerto juga. Kemudian ada jalur selatan. Jalur selatan ini melewati Nagrek perbatasan Bandung Garut, kemudian masuk ke Malambong, Ciawi, Tasikmalaya, kemudian ke timur terus, akhirnya nanti di Purwokerto masuk lagi jalan tengah, atau kalau mau lurus lagi bisa ke Bumen, tembus ke tengah lagi. Itu kalau jalur utara itu lebih jauh, beberapa puluh kilometer dibandingkan dengan jalur selatan. Jadi kalau jalur selatan itu di Google menunjukkan 357 km itu. Ya, itu mengenai jaraknya. Oke. Ya. Jadi akhirnya Bapak memutuskan menggunakan jalur selatan. Apakah selama perjalanan tadi diukur Pak berapa jarak tempuhnya Pak yang Bapak lalui setiap harinya? Oh, tentu Bu. Saya jadi pakai teknologi juga. Jadi ada HP, HP menunjukkan jarak, dan saya ada jam yang bisa menunjukkan jarak dan waktu juga. Jadi nggak akan salah itu. Jadi nanti selesai sore, kita istirahat, kita catat berapa kilometer kota ini sampai kota ini. Betul. Berapa kilometer gitu Bu. Nah itu. Nah, Pak, ini kan kalau bisa dibilang kalau dari saya juga baru pertama nih Pak saya bertemu dengan
seseorang gitu ya, Pak Sugeng, yang melakukan perjalanan yang luar biasa, berjalan kaki dari kota Bandung hingga Candi Borobudur. Nah, Bandungnya itu sendiri berangkatnya dari mana Pak? Kalau boleh diceritakan Pak. Ada beberapa alternatif. Berangkat dari Wihara Wimala Dharma, itu sebenarnya dari kota Bandung juga. Terus kemudian apakah dari balai kota, ataukah dari Kementerian Agama, atau dari Gedung Sate pusat pemerintahan. Ternyata batin saya, jangan dari kota lah, dari pinggiran kota saja. Nah, tepatnya di Nagrek ya. Nagrek masih Kabupaten Bandung. Gitu. Jadi titik berangkatnya dari Nagrek tadi ya Pak Nagrek, ya? Oke, dan kemudian selesai di Candi Borobudur. Ya. Pak, ini perjalanan kan sangat panjang nih Pak. Kira-kira boleh diceritakan nggak Pak apa yang memotivasi Bapak sehingga akhirnya memutuskan dan bertekad saya harus menyelesaikan dan melaksanakan dan menyelesaikan perjalanan ini Pak? Iya, banyak inspirasi Bu dari guru-guru agung kita. Sang Buddha sendiri kan membabarkan dharma dari suatu kota ke kota yang lain itu tidak naik kendaraan juga. Betul. Saya juga dari beberapa cerita belum pernah Sang Buddha juga naik gajah atau naik kuda juga enggak ya. Belum pernah saya membaca itu, tapi yang saya baca Sang Buddha membabarkan dharma dengan berjalan kaki dari suatu kota ke kota yang lain. Dan inspirasi dan itu jaraknya sangat jauh ya. Kemudian kalau kalian melihat guru-guru di Tibet juga itu kadang 3 langkah sujud, jalan lagi 3 langkah sujud sampai beratus-ratus kilometer. Dan kita juga punya guru agung di Indonesia, pembangkit agama Buddha di Indonesia, yaitu Bante Asin Jinarakita, atau kita suka manggilnya Sukong ya. Nah, Bante ini juga yang saya dengar dari para sesepuh, dari para senior-senior terdahulu itu kalau membabarkan dharma di desa-desa itu berjalan kaki sampai berkilo-kilometer ya, berpuluh-puluh kilometer. Ini menginspirasi kita sebagai umat Buddha untuk membabarkan dharma itu ternyata sangat luar biasa perjuangan senior-senior atau sesepuh-sepuh dan guru-guru agung itu ya. Ini saya mendengar langsung, ini bukan membaca. Jadi mendengarkan dari saksi-saksi yang mendampingi beliau. Nah, inilah yang memotivasi saya ya. Iya, baik Pak. Nah Pak, ketika kita ingin melakukan menyelesaikan suatu misi besar seperti ini, biasanya sebagai manusia itu di dalam diri kita muncul gejolak, muncul keraguan-raguan. Iya. Demikian juga mungkin nanti Bapak bisa ceritakan juga bagaimana Bapak gejolak apa saja yang muncul dan bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut, baik ketika sebelum berangkat, ketika di perjalanan. Iya. Ya, silakan Pak. Gejolak itu ada Ibu. Ketika 12 jam mau berangkat itu dalam batin ini jangan kamu lakukan nanti berat gitu. Berat. Tapi saya tetap bertekad karena sudah saya rencanakan dan saya sudah bercerita dengan beberapa teman dan beberapa guru. Wah, kalau nggak jadi malu ini kata saya gitu. Jadi malu ini. Hanya ngomong saja ini nggak ada prakteknya gitu ya. Beberapa atasan saya di kantor saya juga, para pejabat juga udah tahu dengan rencana ini dan melengkapi saya dengan surat-surat perjalanan, dan beberapa pejabat juga memberikan sponsor ya untuk perjalanan ini. Kemudian apa yang saya bayangkan di perjalanan juga demikian, apalagi jalur selatan ini di Jawa Barat ini sepertinya wihara sulit ditemui. Ya, Jawa Barat pertama dari Bandung ke timur, jadi dari sini sampai Tasikmalaya itu ya kita nggak menemukan wihara. Ada wihara Tridharma tapi itu jauh ya, masih jauh. Kemudian ke timur lagi ke Ciamis juga ada wihara tapi itu wihara Konghucu ya. Kemudian jalan lagi, saya lihat di Google begitu masuk Jawa Tengah ada, tapi agak jauh juga, masih masuk perkampungan ya. Tujuan saya kan ke Candi Borobudur, tidak mampir-mampir ke wihara-wihara. Akhirnya kesulitan-kesulitan yang saya harapkan untuk istirahat di wihara itu tidak ada. Akhirnya ya di perjalanan saya istirahat di penginapan-penginapan hanya untuk sekedar merebahkan tubuh untuk istirahat untuk memulai besok pagi. Jadi saya biasanya rata-rata istirahat nyampe selesai perjalanan itu pukul 7, kemudian ke penginapan kurang lebih sampai jam 8. Kemudian kita membersihkan diri dan pagi jam 4 sudah membersihkan diri lagi,
doa dan baca mantra. Setelah itu selesai jam 5 berangkat lagi. Demikian hari-hari itu saya lalui, kecuali waktu dari Wonosobo ke Candi Borobudur itu memang tidak istirahat. Oke, baik Pak. Jadi sehari rata-rata berjalan kaki kurang lebih 14 jam mungkin ya Pak ya? Atau 13-14 jam mungkin dipotong istirahat makan siang atau bagaimana iya. Pak? Jadi karena tujuan ini kuat ke Candi Borobudur, jadi untuk makan pun rasanya waktu sayang sekali untuk terbuang. Selama waktu ini masih bisa dan memungkinkan untuk jalan, akan jalan terus saya. Saya sudah tidak peduli lagi dengan tubuh ini ya. Sudah tidak peduli lagi dengan tubuh ini. Nah, pokoknya makan sekedar untuk menjaga badan ini supaya tidak sakit saja. Jadi makan cepat-cepat. Sayang waktunya. Setelah makan berangkat lagi kita. Oke, baik Pak. Ada kendala logistik nggak Pak sepanjang perjalanan? Karena ini saya manage sendiri, saya rencanakan sendiri, saya laksanakan sendiri, saya evaluasi sendiri. Ya, kendala itu ya harus saya atasi sendiri. Tentunya ada ya. Seperti tempat istirahat. Tidak setiap kota ada tempat untuk istirahat. Jadi kalau misalnya tempat penginapan ini 15 km di depan atau 15 km di belakang, sedangkan ini waktu sudah tidak memungkinkan untuk berjalan. Karena kalau malam itu kan banyak truk besar ya, bis malam itu sudah pada berlewat, itu sangat berbahaya jalan. Nah kemudian saya berhenti naik angkot atau naik kendaraan umum atau ojek ke tempat penginapan. Setelah itu besok kembali lagi kepada titik yang sama untuk melanjutkan perjalanan. Baik. Iya, Bu. Ya, baik, Pak. Nah, Pak, ini kalau saya tidak salah mendengar informasi, waktu itu sempat mampir di Wonosobo ya, Pak. Ada wihara kita ya, Pak, di sana ya, Pak ya. Ya, Wonosobo ada hubungan emosional dengan saya, Bu. Yaitu dulu saya bersama adik-adik KMB ITB tahun 2004 itu mengadakan bakti sosial. Kemudian ada wihara yang tidak terawat dengan baik dan sangat rusak. Kemudian coba waktu itu setelah saya pulang ke Bandung, saya menggalang dana dari teman-teman Dharma yang ada di Bandung, Jakarta, dari Medan, dari beberapa kota yang lain, pada mendukung sekali dengan pembangunan wihara ini. Nah, dengan pembangunan wihara ini kemudian kita bangun wihara di sana. Kebetulan pada waktu saya lewat, ketua MB-nya mendengar bahwa saya akan melewati kota ini. Kemudian diambillah saya video atau gambar foto. Kemudian sama dia dikasih penjelasan singkat bahwa saya sudah melaksanakan perjalanan 8 hari sampai Wonosobo. Saya nggak tahu kalau itu di-share, akhirnya banyak yang bertanya kepada saya sehingga jadi viral. Banyak orang tahu ya. Nah, saya disambut dengan baik di wihara Wonosobo, wihara masih terawat dengan baik. Tentunya saya berterima kasihlah kepada donatur karena yang ikut meresmikan di sana itu ya umat yang ada di Bandung, ikut datang meresmikan, kemudian Bapak Bupati yang meresmikan. Nah, dari sana umat berkumpul semua bawa makanan, kita makan bersama-sama. Jadi selesai kebaktian, ceramah Dharma, kita makan. Umat dari kota Wonosobo, dari pedesaan-pedesaan pada datang semua. Dimakan, selesai makan, kita istirahat. Paginya Ketua Majelis Budayanya itu ikut mendampingi sampai Candi Borobudur. Saya sampaikan bahwa ini jaraknya kurang lebih 52 sampai 57 km. Dan kita nanti di jalan tidak istirahat untuk merebahkan diri. Jadi tetap berjalan dari Wonosobo sampai kaki Candi Borobudur. Akhirnya terlaksanalah Bu, pukul 2 malam, tanggal 2 bulan 9 tahun 2022, sampailah kami di kaki Candi Borobudur. Belum kakinya, masih pintu gerbangnya karena masih dikunci Bu ya. Oh iya, karena itu dini hari ya Pak ya? Dini hari. Pukul 2 dini hari. Iya. Oke. Baik, nah Pak, ketika sampai di gerbang Candi Borobudur yang tadi masih terkunci ya Pak, karena masih dini hari, kemudian boleh diceritakan Pak apa yang Bapak lakukan? Ya. Tentunya saya mengucapkan syukur dan meditasi sejenak. Dan hormat kami kepada leluhur-leluhur yang tidak terbatas, hormat kami kepada guru-guru agung untuk semua kebaikan yang telah diturunkan kepada saya. Gitu ya Bu ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga saya bisa sampai sini. Baik. Ya,
Pak, ini suatu perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Kira-kira Pak, kalau seandainya nih ada umat kita yang juga terinspirasi dari kisah Bapak dan ingin melakukan juga sebuah perjalanan begitu Pak. Nah, apa kira-kira pesan Bapak untuk umat kita? Yang pertama harus punya tekad, Bu. Harus punya tekad yang kuat. Perjalanan ini apalagi seusia saya gini ya, 58 tahun. Itu cukup memakan energi lah ya, cukup makan energi. Jadi kalau ada yang mau ada keinginan berjalan ke sana, yang pertama siapkan mental, yang kedua siapkan fisik. Kemudian yang berikutnya adalah harus di-manage dengan baik. Harus di-manage dengan baik. Minimal ada tim aju yang akan mempersiapkan nanti di depan perjalanan, dan mungkin ada tim pengakhir. Jadi kalau sewaktu-waktu kalau misalnya ini banyak orang, ada yang sakit, ada yang apa, bisa dievakuasi gitu ya. Nah, harus direncanakan dengan baik, di-manage dengan baik. Kalau saya mungkin karena saya mantan prajurit ya, jadi saya senang berlatih dan saya sendiri dibina kan secara fisik, jadi mungkin agak beban latihan itu tidak terlalu berat lah buat saya. Baik. Itu mungkin Ibu Debbie yang saya sampaikan. Baik Pak. Nah Pak, mungkin sebelum kita tutup, silahkan Pak Sugeng untuk menyampaikan kesimpulan atau pesan-pesan bagi pemirsa kita. Ya, yang pertama mungkin untuk pemirsa yang mau merencanakan juga perjalanan seperti saya, boleh dari Jakarta, boleh dari Bandung, atau dari Surabaya menuju Candi Borobudur, dari Malang, atau dari kota-kota lain, ya itu tadi, harus jaga kesehatan yang pertama. Ya, jaga kesehatan. Sebagai umat Buddha tentunya seharusnya lah kita ke Candi Borobudur ya, seharusnya kita ke Candi Borobudur. Memang kalau menurut Bante, Candi Borobudur mungkin bukan tempat suci agama Buddha ya, tapi di sana adalah tempat untuk berkunjungnya beribadah umat Buddha di sana. Apalagi sekarang pemerintah dengan yang peraturan yang baru sudah diizinkan umat Buddha untuk beribadah di sana pada waktu-waktu tertentu. Baik Pak Sugeng, kalau begitu terima kasih Pak atas sharingnya bersama kita pada hari ini. Semoga Bapak sehat selalu, semoga kita semua selalu di dalam lindungan Sang Triratna. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya Pak. Terima kasih Bu, semoga kita senantiasa dalam lindungan Sang Triratna. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik pemirsa, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, demikian perbincangan kita bersama Bapak Sugeng. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.